warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Omami Agustina, NIM 2019-211-110P, kelas 6 reguler B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tugas kuliah perilaku organisasi dengan judul pentingnya budaya organisasi. Langsung saja di sini saya akan memaparkan pengertian budaya organisasi. Budaya tidak hanya berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat seperti yang dimiliki oleh negara Indonesia yang kaya dengan kebudayaannya. Pada kenyataannya, setiap organisasi juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi mereka masing-masing. Budaya dalam organisasi disebut sebagai budaya organisasi. Sebelum memahami pengertian dari budaya organisasi, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan budaya dan organisasi itu sendiri. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu akal budi, sedangkan organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Jadi, budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggotanya yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap dan norma-norma yang menyatukan suatu organisasi serta disebarluaskan oleh para karyawannya. Proses terbentuknya budaya organisasi, munculnya gagasan-gagasan atau jalan keluar yang kemudian tertanam dalam suatu budaya organisasi bisa bermula dari manapun, dari perorangan atau kelompok, dari tingkat bawah atau puncak budaya organisasi. Kemudian fungsi budaya organisasi sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi dan diterapkan oleh semua anggota organisasi. Tentunya budaya organisasi memiliki beberapa fungsi. Berikut ini adalah 5 fungsi budaya organisasi yang perlu kita ketahui mulai dari sekarang. Fungsi budaya organisasi yang pertama adalah memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Misalnya, budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di organisasi A harus mencapai 100% secara minimum. Mungkin organisasi C belum tentu memiliki target yang sama, sehingga hal inilah yang membedakan organisasi A dan organisasi C. Kedua, fungsi budaya organisasi akan membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Sebagai contoh, dikarenakan budaya dalam organisasi A sangat menekankan kedisiplinan dan itu benar-benar diterapkan oleh para anggotanya, maka anggota dari organisasi A akan memiliki rasa identitas bahwa mereka adalah orang-orang yang disiplin. Selain itu, fungsi budaya organisasi juga akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi mereka. Mereka sadar bahwa kepentingan bersama dalam organisasi adalah hal yang harus diprioritaskan daripada kepentingan perorangan. Fungsi budaya organisasi yang keempat adalah membantu meningkatkan stabilitas sistem sosial. Tidak hanya itu, budaya organisasi juga dapat sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Dan terakhir, fungsi budaya organisasi dapat menjadi mekanisme akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Untuk meraih semua fungsi budaya organisasi di atas, sikap organisasi harus merancang konsep budaya organisasi mereka dengan sangat matang. Selanjutnya, jenis-jenis budaya organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi dapat ditentukan berdasarkan proses informasi organisasi dan berdasarkan tujuannya. Yuk kita simak apa saja kedua jenis budaya organisasi tersebut. Dan Michelle R. dalam buku Moh Pabindutika membagi budaya organisasi berdasarkan proses informasi sebagai berikut. Pertama, budaya rasional, kedua, budaya ideologis, ketiga, budaya konsensus, keempat, budaya hierarkis, dan selanjutnya berdasarkan tujuannya. Menurut Talizuduhu, Endraha membagi budaya organisasi berdasarkan tujuannya, yaitu 1. Budaya organisasi perusahaan, 2. Budaya organisasi publik, 3. Budaya organisasi sosial. Kedua jenis budaya organisasi di atas akan memberikan dampak budaya organisasi terhadap para anggota organisasi dari pihak eksternal dari organisasi yang bersangkutan. Sebagai contoh, karyawan yang ada di dalam budaya organisasi yang lemah akan menjalankan setiap pekerjaan dengan rasa berat hati.
Rasa terpaksa yang dirasakan oleh karyawan tersebut akan berdampak pada cara dirinya melayani dan menyelesaikan permasalahan pelanggan. Seringkali terjadi jika seseorang karyawan tidak tulus dalam membantu klien, maka klien akan memberikan respon yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, jenis dan bentuk budaya organisasi akan sangat mempengaruhi organisasi dalam meraih kesuksesan. Berikutnya ciri-ciri budaya organisasi ada 6 diantaranya yaitu: pertama, inovasi dan pengambilan risiko; 2, stabilitas dan keamanan; 3, penghargaan kepada orang; 4, orientasi hasil; 5, orientasi tim dan kolaborasi; dan yang terakhir 6, keagresifan dan persaingan. Sumber-sumber budaya organisasi menurut Tozi, Rozi, dan Carroll tahun 1994, budaya organisasi dipengaruhi: pertama, pengaruh eksternal yang luas, yaitu mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. 2, nilai-nilai masyarakat dan budaya nasional, yaitu keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas. 3, unsur-unsur khas dari organisasi. Tingkatan budaya organisasi memiliki 3 tingkatan, yaitu: pertama, artefak. Pada tingkat ini budaya diterima begitu saja dan tidak disadari. 2, nilai. Nilai sulit diamati secara langsung sehingga untuk menyimpulkannya seringkali diperlukan wawancara. 3, asumsi. Pada tingkat ini budaya bersifat kasat mata tetapi seringkali tidak dapat diartikan. 10 karakteristik budaya organisasi. Setelah menyimak pengertian budaya organisasi, fungsi budaya organisasi, dan jenis-jenis budaya organisasi, sekarang saya mengajak rekan-rekan pembaca untuk memahami apa saja karakteristik budaya organisasi. Nah, 10 karakteristik budaya organisasi di bawah ini akan membantu kita dalam memahami budaya organisasi dengan baik. Pertama, setiap anggota memiliki otonomi dalam organisasi. 2, struktur yang jelas. 3, ada rasa identitas bersama. 4, adanya dukungan dari manajemen. 5, pola komunikasi yang tertera dengan baik. 6, adanya toleransi konflik. 7, adanya toleransi resiko. 8, lebih berorientasi pada hasil. 9, sistem penghargaan kinerja. Dan yang terakhir 10, fokus pada anggota organisasi. 4 tips untuk memiliki budaya organisasi yang luar biasa. Keempat tips itu diantaranya: pertama, keuntungan-keuntungan yang dimiliki organisasi. Kedua, bangun organisasi yang membuat para karyawannya merasa nyaman. 3, pembagian karyawan yang merata antara wanita dan pria. 4, memiliki visi dan misi yang jelas dan dipahami oleh seluruh karyawan. Maka dari pemaparan ini kita ketahui bahwa budaya organisasi sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di lingkungan organisasi. Budaya organisasi merupakan fondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi. Baiklah, itulah pemaparan dari saya tentang pentingnya budaya organisasi. Saya harap pemaparan ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Jika ada pengucapan kata-kata yang salah ataupun kurang dimengerti, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.